Yo, hello guys, pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari Donghua di Moren part kelima. Tapi sebelum itu, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Pada awal cerita, kita diperlihatkan dengan kondisi terkini usai meluapnya persediaan air pada laboratorium itu, yang dimana banjir ini membuat segala aspek ruangan laboratorium berantakan, disusul pula dengan munculnya makhluk misterius yang amatlah mengerikan. Yang mungkin saja makhluk ini merupakan sejenis mutan pada laboratorium itu. Di sisi lain terlihat pula Xiaotian and the Gang yang tak bisa melakukan pergerakan mereka. Hal ini dikarenakan di depan mereka ada sebuah bom landmine aktif yang dapat meledak kapan saja ia mau. Pada awalnya nih, Om berpisau lah yang akan menghancurkan bom landmine itu. Tapi Nona Jiang mencegahnya karena bom itu dapat menciptakan suatu runtuhan yang membuat mereka terperangkap pada tempat tersebut. Alhasil dengan inisiatif yang tinggi, Nona Jiang lah yang akan menyingkirkan bom landmine itu. Sementara Om berpisau yang kini kebelet pipis mengajak Xiaotian ke belakang untuk menemaninya. Tapi Xiaotian tidak mau karena pastinya nanti Nona Jiang akan membutuhkan bantuan dari Xiaotian. Karena mendengar hal tersebut, kini Om berpisau pergi pipis sendirian. Tapi tak disangka dengan salah tiba-tiba Nona Jiang melepaskan seluruh pakaiannya. Dan setelah itu Nona Jiang pun kini meminta agar Xiaotian menjaga pakaian dari Nona Jiang. Mungkin saja Nona Jiang melakukan hal ini dikarenakan ia akan meledakkan landmine itu dengan tubuhnya. Dan mengapa Nona Jiang melepaskan pakaiannya? Hal ini dikarenakan Nona Jiang tidak mau pada saat peledakan itu pakaiannya akan rusak atau hancur. Lanjut, dikarenakan Nona Jiang yang melepaskan pakaiannya, muka-muka mesem dari Xiaotian kini mulai muncul kembali. Di sisi lain ternyata Nona Jiang sekarang ini telah berhasil meledakkan bom landmine itu. Awalnya nih Xiaotian salah khawatir dengan keadaan dari Nona Jiang, tapi ternyata Nona Jiang itu baik-baik saja. Dikarenakan seperti yang kita ketahui, Nona Jiang ini seperti sejenis mumi. Maka karena itu Nona Jiang tidak akan mati terkena damage tipis-tipis dari landmine itu. Setelahnya Nona Jiang pun kini memakai pakaiannya kembali. Sembari Nona Jiang juga memberikan peringatan kepada Xiaotian yang berbunyi jika Xiaotian memberitahu tentang tanda pola tubuh pada Nona Jiang kepada orang lain, maka akan dipastikan nih Xiaotian itu tidak akan baik-baik saja. Ya intinya Xiaotian itu akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat menakutkan dari Nona Jiang. Sementara jika Xiaotian menanyakan alasan dari Nona Jiang melakukan hal ini, maka Nona Jiang menjawab kalau Xiaotian itu tidak memiliki hak untuk mengetahui hal tersebut. Setelah itu terbitlah Om berpisau yang masih salah paham kepada Nona Jiang, karena Om berpisau mengira kalau Nona Jiang itu akan menyerang Xiaotian. Tapi tak perlu waktu lama nih, genangan air tadi telah sampai pada tempat Xiaotian and the Gang, yang karenanya kini Nona Jiang mencoba untuk membawa Xiaotian lari menyelamatkan diri. Tapi di tengah pelarian itu tanpa sengaja mereka melihat mayat dari Bang Joker dan Bang Troll yang terapung di genangan air itu. Tak sampai di situ terlihat pula nyamuk alfa yang sedang tertidur pada atas dinding ruangan tersebut. Hingga tanpa sengaja nih mayat Bang Joker menjatuhkan sesuatu barang, yang barang itu membuat suatu suara yang sangat berisik. Karena kebisingan itu nyamuk alfa pun kini terbangun dari tidurnya. Setelahnya Nona Jiang kini membuka pintu rahasia pada ruangan itu, dan Nona Jiang langsung meminta kepada Xiaotian dan Om Berpisau untuk masuk ke dalam jalur ini. Kemudian Om Berpisau berinisiatif
berinisiatif agar Xiaotian dan Nona Jiang pergi duluan untuk menyelamatkan diri mereka. Sementara Om Berpisau ia akan menahan pergerakan dari nyamuk alfa. Karena mendengar hal tersebut, Nona Jiang dan Xiaotian pun pergi untuk mengikuti perintah dari Om Berpisau. Dengan bermodalkan sebatang balok kayu, kini Om Berpisau lah pemenangnya. Dan tak menyia-nyiakan waktu, Om Berpisau pun langsung melanjutkan perjalanannya. Karena Om Berpisau menyadari bahwa bangunan ini sebentar lagi akan runtuh. Di sisi lain terlihat pula mutan beruang yang sedang dilahap oleh mutan predator yang lebih besar dari dirinya. Kita beralih scene kepada Xiaotian kembali. Pada akhirnya Om Berpisau kini telah berhasil untuk menyusul pergerakan dari Xiaotian dan Nona Jiang. Tapi mereka kini disudutkan untuk memilih dua jalur yang benar. Alhasil dengan modal cep-cip-cup, Nona Jiang pun memutuskan agar mereka semua melewati jalur kanan. Setelahnya tibalah mereka pada sebuah tempat yang dimana tempat ini mirip seperti bendungan atau tempat penampungan air. Dan Nona Jiang mengatakan jika mereka berhasil memanjat hingga ke atas bangunan itu, maka mereka akan lolos atau mereka akan selamat. Kemudian karena tak ada pilihan lain, mereka pun berenang menuju ke semacam tangga pada ujung bangunan itu. Hingga tiba-tiba tertariklah Xiaotian oleh sebuah tentakel yang langsung membawa Xiaotian ke dasar lautan itu. Tapi untung saja dengan salah refleks, Nona Jiang berhasil menyelamatkan Xiaotian dan membawa Xiaotian ke atas permukaan. Tapi tak menyerah, kini tentakel itu mencoba kembali untuk menyerang Xiaotian and the gang. Dan entah mengapa nih Xiaotian lah yang menjadi sasaran dari tentakel itu. Dan dapat kita simpulkan pula nih tentakel itu merupakan tentakel dari sejenis mutan gurita. Hingga pada akhirnya karena dirinya yang selalu tersakiti, mutan gurita pun kini menunjukkan eksistensinya. Ya walaupun bentuknya ini rada-rada aneh ya cuy. Setelah itu tanpa berbasa-basi karena mutan gurita telah menunjukkan wujud aslinya, Om Berpisau pun langsung melemparkan bom kepada mutan gurita. Tapi ternyata serangan itu sangat tak efektif. Dan sekarang mutan gurita mengeluarkan suatu gas atau tinta hitam kepada Xiaotian dan Om Berpisau, yang ternyata gas ini memiliki efek seperti gas tidur. Setelah itu tanpa berbasa-basi, mutan gurita kini langsung mencoba untuk melahat tubuh Xiaotian. Tapi untung saja datanglah Nona Jiang yang langsung membakar tubuh dari mutan gurita, yang karena ini membuat mutan gurita pingsan seketika. Atau mungkin saja mutan gurita ini telah mati menjadi gurita panggang. Kemudian mereka semua yang telah lolos kini mencoba untuk mencapai tangga itu kembali. Tapi tak disangka ternyata mutan gurita berhasil menangkap Xiaotian kembali. Mungkin saja nih mutan gurita tak mau mati sendirian, makanya ia menarik Xiaotian. Tapi setelah itu kita dialihkan scene pada saat Xiaotian telah berada di dalam sebuah hotel, yang dimana pada saat di televisi ada berita yang mengabarkan bahwa Xiaotian itu menjadi buronan atas pembunuhan banyak orang-orang. Terlebih lagi Xiaotian juga diduga telah membunuh Nona Xiaoqian, yang dimana Nona Xiaoqian itu merupakan anak dari wali kota tempat tersebut. Jadi ya intinya Xiaotian ini telah menjadi buronan tingkat atas ya cuy. Hingga pada akhirnya dapat kita ketahui pula pada sebuah surat yang ditinggalkan di hotel itu ternyata Om Berpisau lah yang menyelamatkan Xiaotian tadi. Dan Om Berpisau mengajak Xiaotian untuk bertemu dengannya.
Karena tak ada tujuan lain pada awalnya, Xiaotian menjumpai ibunya terlebih dahulu agar Xiaotian dapat menjelaskan bahwa ia tidak pernah membunuh orang lain kepada ibunya. Dan untuk saja nih, ibu Xiaotian sangat mempercayai Xiaotian karena mana mungkin Xiaotian melakukan hal bejat seperti itu. Tapi belum lama mereka berbicara, tibalah beberapa polisi pada tempat itu. Kemudian karena hal tersebut, Xiaotian pun kini melanjutkan pelariannya. 不许动，举起手来！ Di sisi lain dapat kita ketahui pula ternyata Ketua Bai dan Profesor pada pas sebelumnya itu bekerja sama dalam menciptakan eksperimen-eksperimen pada laboratorium sebelumnya. Setelah itu dapat ada pula nih Profesor menunjukkan hasil buruannya kepada Ketua Bai, yakni tak lain dan tak bukan ialah Nona Xiaoqian. Pada awalnya Ketua Bai sangat marah karena Profesor menangkap Nona Xiaoqian, yang dimana notabene dari Nona Xiaoqian ini ialah anak dari wali kota. Tapi Profesor menjawab ia terpaksa melakukan hal ini dikarenakan Nona Xiaoqian mengetahui tentang laboratorium yang selama ini mereka sembunyikan. Dan karena mendengar hal tersebut, Ketua Bai pun kini tak jadi marah dan ia langsung memberikan sebuah pil kepada sang profesor yang bernama pil mumi. Karena mendapatkan pil itu, sang profesor sangat senang dan ia berterima kasih atas kemurahan hati dari Ketua Bai. Jadi dapat kita simpulkan nih, pil itu sangat berharga ya cuy. Dan di sini dapat terdengar Ketua Bai berniat untuk memakan hati dari Nona Xiaoqian. Tapi tiba-tiba terbitlah Nona Jiang di dalam kolam berenang, yang ternyata dapat kita ketahui nih, ternyata Nona Jiang dan Ketua Bai itu telah bekerja sama dan mereka berdua itu hanya mempermainkan sang profesor saja. Sedangkan untuk pil yang diberikan oleh Ketua Bai tadi bukanlah pil mumi melainkan pil dekomposisi. Alhasil karena merasa dipermainkan, sang profesor pun marah dan kini ia bertransformasi tubuh. Setelahnya sang profesor pun kini berniat untuk membunuh Nona Jiang dan Ketua Bai. Tapi dengan salah mudah nih, ketika Ketua Bai turun tangan, hanya dengan menunjukkan matanya saja, mutan profesor dapat dikalahkan dengan sangat mudah. 神器我就能成为狮王，永生不死，岂能容你坏我的好事？死！ Setelah itu Ketua Bai pun kini membersihkan dirinya setelah melakukan pertarungan tadi. Kemudian dapat terdengar Ketua Bai memberikan sebuah tugas kepada Nona Jiang, yang dimana tugas itu ialah Nona Jiang harus mencarikan keahlian untuk Ketua Bai, yang mungkin saja kalian ini maksudnya ialah kekuatan, atau kalian ini mungkin saja berhubungan dengan cincin kuno pada tangan Xiaotian. Beralih sisi pada saat Xiaotian sedang melakukan pelariannya, hingga tanpa terduga kini ia diculik oleh beberapa orang bodyguard, yang ternyata bos dari bodyguard itu tak lain dan tak bukan ialah Liu Fugui seorang. Alhasil karena melihat Liu Fugui di sana, kini Xiaotian pun terus memukuli Liu Fugui untuk melepaskan segala unek-unek di dalam dirinya. 都是他的破戒指，害得我变得人不人鬼不鬼，还成了通缉犯。你自己带戒指图怪我，关我屁事啊！要不是你，我怎么会遇到这种事？我看招！不要干！你居然有阴招，臭不要脸！呸！你才不要脸！我给……哎呦！别插我鼻子！你们两个看什么热闹？快来帮忙！ Kemudian dikarenakan Xiaotian yang terus memberontak, kini Liu Fugui menyuruh anak buahnya untuk menangkap Xiaotian, sembari ia juga berusaha untuk melepaskan cincin pada tangan Xiaotian. Tapi entah mengapa nih, cincin itu sangat lengket pada kulit Xiaotian. Hingga pada akhirnya Liu Fugui pun memiliki ide yang sangat cemerlang, yaitu dengan cara memotong jari jemari Xiaotian. Dikarenakan jari jemarinya sedang sangat dalam kondisi memilukan, Xiaotian pun berkata kepada Liu Fugui bahwa ia memiliki cara untuk melepaskan cincin ini, yaitu dengan cara ia pergi ke suatu kuil yang disebutkan oleh om-om berpisau. Karena mendengar hal tersebut, Liu Fugui pun pada akhirnya memberikan kesempatan terakhir kepada Xiaotian dan ia melepaskan Xiaotian. 你好自为之。你大爷的！我这样怎么去啊？